Ini kita tarik, dia akan balik lagi mempertahankan posisinya karena dia udah ngelock GPS ya. Kalau dari didorong pun sama, didorong sama. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini kita mau coba terbangkan Mario 5 ya. Ini Mario 5 nya frame-nya belum lengkap ya. Kenapa? Karena air unitnya belum ada ya. Kameranya juga belum ada. Jadi kita terbang lost tanpa kamera. Nah, untuk lihat hasilnya stabil atau enggak, kita pakein kamera Akaso ini ya. Spek dari drone ini ya, ini pakai frame Mario 5 XH bekas pakai saya ya. Kemudian untuk flight controller pakai SpeeDB F405 V5 ya, versi 5. Bedanya yang mencolok itu di yang pertama dia menggunakan soket ya, jadi nggak perlu solder. Yang kedua untuk kabel dari FC ke ISC-nya itu pakai untuk plus dan minusnya ya. Untuk VBAT dan groundnya dia pakai dua kabel, jadi lebih besar arus yang lewat ya. Memungkinkan untuk penggunaan BEC dengan arus yang lebih besar dibanding dengan versi-versi sebelumnya yang hanya kabel satu ya, kecil. Oke. Kemudian ISC bawaan SpeeDB F405 ya. Ini pakai OX32 ya untuk firmware ISC-nya, bukan Blue Jay, bukan BL Heli ya. Oke. Kita nyalakan ya remote-nya. Ini firmware pakai Ardu Pilot ya. Tujuannya supaya memudahkan pemula ya, supaya pemula lebih mudah ya. Karena kalau Ardu Pilot ini bisa terbang mirip aerial ya. Jadi minimal jangan langsung crash gitu ya. Kita coba terbang pakai mode loiter ya. Ini sudah saya bypass ya, jadi biasanya Ardu Pilot ini nunggu semuanya stabil baru bisa arming. Tapi ini hampir semuanya saya bypass kecuali barometer karena penting di altitude hold dan yang lain-lain ya. Untuk GPS dan lain-lain saya bypass. Jadi ini bisa langsung terbang ya. Saya nomor ini bisa langsung arming. Ini mode stabilize. Ini nggak ada akronya ya, saya belum bikin akro ya. Ini stabilize. Dia bisa langsung arming walaupun GPS-nya ini GPS baru dapat 11 ya. Kita terbang pakai altitude hold ya. Nanti saya pengen lihat dari altitude hold ke loiter bisa langsung nggak ya. Ini di altitude hold. Kita kedepanin ya. Nah, altitude hold is jadi dia kalau lama nggak naik throttle-nya akan disarming secara otomatis ya. Jadi kalau misalkan kita arming kemudian nggak kita action ininya, dia akan disarming otomatis. Cara arming ada dua ya. Nih, supaya drone-nya juga terlihat. Bisa throttle ini ke kanan bawah arah jam 5 seperti ini ya. Mau? Ini aja lah. Nah, untuk altitude hold ya, dia baru bisa naik setelah throttle setengah lebih ya. Jadi kalau dari throttle 0 ke throttle setengah ini nggak ada efeknya ya. Nah, lewat throttle setengah dia baru naik. Ini di altitude hold ya. Bisa nggak switch ke mode stabilize ya? Oh ini, maaf, kita turunkan dulu ya karena saya lupa nyalain Akaso-nya.
Kita nyalain dulu akasonya ya. Oke, normal di mic juga aktif, stabilize aktif ya. Oke, kita arming di altitude hold ya. Kemudian langsung terbang. Nah, ini mode altitude hold ya. Kalau mau dia jangan naik terus, speednya apa, sticknya ditaruh di tengah. Nah, bedanya altitude hold sama position hold apa loiter. Kalau altitude hold ini nggak pakai GPS ya, dia hanya pakai barometer ya. Bisa di switch ke loiter nggak ya? Nggak bisa ya. Jadi kalau di switch ke loiter dia otomatis landing atau jatuh ya. Tapi kalau di switch ke altitude hold bisa nggak? Ke stabilize, coba ya. Jadi loiter ini modenya dia tersendiri ya. Ini stabilize ya. Coba ya. Kita terbang di altitude hold dulu. Ini pakai altitude hold ya. Kita switch ke stabilize. Nggak bisa juga ya. Jadi modenya masing-masing. Tapi kalau dari acro ke stabilize mungkin bisa. Kita pakai loiter sekarang. Position hold, acro mode, on. Ini mode loiter. Nah, loiter ini bedanya ya. Dia ke kiri kanan depan belakang di lock ya, di lock. Jadi GPS-nya ngelock. Ya. Ini nggak saya apa-apain. Nggak saya apa-apain dan drone tetap stabil di tempatnya ya. Inap dan beta flight nyeting seperti ini sangat susah. Kalau beta flight bisa diem tapi tinggi ya. Inap juga sering ada sering ada turbulen ya, turbulen kayak toilet gitu. Kalau untuk Ardu Pilot cenderung lebih stabil dan bisa take up langsung seperti ini. Jadi pemula lebih gampang ya. Oke, kita terbang. Terbang ya, ini ke depan, maju. Dia ketinggiannya sama ya. Kita cek nanti di kamera akasonya ya. Stabil atau enggak ya hasil terbangnya. Ini terbangnya mirip aerial ya. Dan satu lagi untuk stick kanan, untuk posisi maju mundur ini kebalik ya kalau di Ardu Pilot ya. Jadi Anda harus mereverse posisi channel 2 nya ya, supaya cara mengendalikannya sama seperti beta flight dan inap ya. Ini goyang atau enggak bisa lihat dari rekaman di ini ya, di kamera akasonya ya. Kurang tinggi. 240, 242, 244, 246, 248, 250. Jadi kalau pakai Ardu Pilot ini pemula juga bisa langsung nerbangin ya. Hitungan menit dia udah bisa langsung nerbangin FPV. Beda sama dengan kalau kita pakai beta flight ya. Simple dan mudah kalau pakai Ardu Pilot ya.
Dan Ardu Pilot ini hanya bisa pakai F405, kemudian F745 ya. Jadi yang memorinya 2 MB ya. Kalau F722 itu memorinya cuma setengah mega, cuma 512, dan hanya bisa dipakai untuk INAV dan Betaflight. Untuk Ardu Pilot F722 nggak bisa ya. Sangat stabil ya. Ini kalau kita lihat rekaman dari Akasanya seperti ini ya. Kita coba turunin sedikit. Kita tarik ininya nih, kabelnya. Dia ngelawan nggak? Ngelawan ya. Berusaha untuk balik lagi ke tempat semula ya. Ini ya. Kita tarik. Anda nyoba kayak gini di Betaflight kayaknya nggak bakalan bisa ya. Jadi ini benar-benar mirip aerial, mempertahankan posisi sama di tempatnya ya. Kita kasih ya biar kelihatan di kamera kamera SLR-nya ya. Ya. Ini kita tarik. Dia akan balik lagi. Mempertahankan posisinya karena dia udah ngelock GPS ya. Kalau dari didorong pun sama, didorong sama. Dan bisa rendah ya, bisa rendah seperti itu ya. Ini sticknya tinggal diketengahin seperti ini, dia akan konstan. Nah, diajon stick tengahnya bisa kita atur antara 10 sampai 20, kalau angkanya 100 sampai 300 ya, di Ardu Pilotnya. Jadi perubahan 300 mikrosecond ppm nya ini tidak akan merubah posisi dia ya. Oke, kita terbang lagi, muter-muter. Baterai udah berapa nih? Baterai 14,1 ya. Kita muter-muter lagi. Ini terbang los ya. Bisa kenceng nggak? Bisa ya. Nah, kita rem, takut nabrak karena los nggak pakai goggles. Dan speednya dibatasin ya. Untuk Ardu Pilot ini kita untuk speed loiter ini dibatasin. Oke ya. Buat teman-teman yang pengen punya kayak gini ya, bisa pesan di saya ya. Jadi untuk Ardu Pilot ini kita bisa main los tanpa goggles, bisa stabilize juga ya, kayak mode angle di stabilize itu kayak mode angle di Betaflight sama INAV ya. Bisa juga terbang acro ya. Nanti ditujuin kita coba pakai acro ya, acro sinematik dan acro jumpalitan bisa nggak ya. Oke, dari saya sekian ya. Ini kameranya belum saya beli, kenapa? Harga kameranya lagi mahal, biasanya 1,8, paling mentok di 2,2 juta. Sekarang Om4 LED nyentuh harga 2,8 juta ya. Jadi selisihnya dengan harga terendah sebelumnya ini 1 juta, lumayan banget ya. Dari 1,8 naik ke 2,8 juta. Jadi saya tunggu dulu, minta yang beli Mas Ganda ini di Riau sabar dulu ya. Kalau misalkan nggak sabar ya tetap saya beliin 2,8 juta, atau ini uang beliau ya. Jadi kita hanya kasih saran aja, sabar dulu sampai harganya turun ya, minimal di 2,5 atau 2,4 mungkin nanti baru kita
coba eksekusi ya. Oke, dari saya sekian ya. Jika ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.